Lagi pula dingin sekali seperti ini keliaran juga dinginan. Terima kasih ya. Ya. Mau keluar. Ya, jalan manus. Salah. Puter balik. Ya udah yuk. Jadi marah pengen ini. Iso aku. Biar Oh, blendos ke ya. Blendos ya. Sawan loh. Ora salah kesel ya. Assalamualaikum, Ci. Maaf kita datang beramai-ramai di sini. Jadi mohon maaf mengganggu jenengan. Saya mau tanya sih, apa jenengan kenal makhluk yang bernama Ambik sana. Lambik Sanak. Apa jenengan mengenalnya? Namanya Lambik Sanak. Oh, berarti yang Lambik Sanak itu jenengan? Yang ini di Pondok Langu, Dos. Sudah masuk Pondok Langu nih, berarti. Ini masuk Pondok Langu ya kayaknya. Tapi pohon besar yang angker-angker itu sebelah. Putih gede. Ini anu. Bawaannya marah. Mau masuk aja sih. Kalau mau seperti ini. Dengan saya masukkan ke raga teman saya biar agar tidak ada salah paham di sini dengan sedang marah. Apa dengan berkenan? Iya. apa sih? Jangan ke sini. Manusia datang hanya untuk merusak saja. Merusak apa? Pergi. Merusak apa? Saya tahu niat kalian datang kemari untuk merusak, untuk menebang-nebangi pohon yang ada di sekitar sini. Saya sudah capek-capek untuk mencoba menghijaukan kembali di wilayah sini. Kau mau datang untuk merusak? Sabar. Pergi, sabar ya Allah. Sudah tua. Pergi. Kita nggak mau merusak tempatnya jenengan, hutan ini bukan. Bahkan kita juga nggak bawa peralatan apa-apa di sini buat merusak. Lalu apa yang mau dilakukan manusia ke hutan? Terkecuali untuk merusak, untuk menebang pohon-pohon yang seperti ini. Yang seperti ini. Memangnya ada yang merusak tempat ini, belumnya? Semua manusia yang datang kemari hanya untuk merusak saja. Kami nggak merusak, Kek. Dia tidak tanam. Kami ada perlu kakek sebentar. Kami perlunya malah sama jenengan, bukan sama hutan ini, Kek. Maksudnya? Nah, makanya kakek terang dulu biar kita tuh ngobrolnya enak. Saya takut kalau debu kayak gitu. Kalian ada perlu dengan saya? Iya, bukan sama hutan ini, tapi sama jenengan. Kakek suka ngerokok? Sogok. Apa? Kakek suka ngerokok? Tidak usah. Gak apa-apa, Kek. Gak apa-apa, Kek. Ada apa? Duduk, Kek. Ya Allah. Jongkona. Sepertinya Tidak usah. Nanti saja. Oh, nanti. Berarti kemungkinan mau. Berarti kedatangan kalian ke Pondok Langu ini tidak untuk menebang-nebangi pohon. Enggak.
Saya sangat jengkel kepada manusia-manusia yang serakah itu. Datang ke hutan ini selalu saja untuk mencuri pohon-pohon yang dia tidak tanam. Dulu, tanah yang kalian injak ini subur, penuh dengan rumput, penuh dengan pohon-pohon besar. Namun kau lihat sekarang memang sudah hijau kembali, tetapi tidak sesubur dulu. Oh, berarti ini kakek yang merawat. Siapa lagi? Anak-anak muda zaman sekarang, mana ada yang mau memikirkan hal semacam ini? Oh, ya tidak semua. Mereka kan taunya hanya menikmati dari hasil, tidak tahu susahnya untuk menghijaukan tanah seluas ini. Susahnya menunggu pohon itu menjadi besar. Ada apa kalian para manusia datang ke sini untuk menemui saya? Ada keperluan apa? Seperti ini kayak kami tahu tempat Pondok Langu ini itu ditunjukkan oleh makhluk yang bernama Tuluk Wangi. Kakek kenal? Anak saya. Nah, itu cerita. itu. Oh, kalian itu kenalan dari anak saya. Iya. Yang mengarahkan ke sini pun juga anak yang jenengan sendiri. Oh, ada apa? Jadi seperti ini kayak sedikit saya ceritakan dulu sebelumnya. Kami itu ada perlu di tempat yang bernama Sukun Sukun Bage, dan di situ kan ada dua tokoh yang bernama Peraturan Jawa dan Peraturan Jawa sama Ratu Ragustin. Iya. Dan perlu kita itu lebih ke Ratu Ranjawat ya. Tapi sebelum sampai ke tempat Ratu Ranjawat itu lebih dulu melewati tempatnya Ratu Ragustin. Nah, lalu Nah, teman kita nih yang mau melewati itu setiap ingin melewati Ratu Ragustin itu seperti dihalang-halangi atau ada penolakan di situ. oh, itu sudah biasa. Kalau ada sesuatu hal yang membuat salah satu dari mereka cemburu, pastilah siapapun yang datang akan dihalang-halangi. Oh, berarti di dalam situ ada kecemburuan sosial. Ada secara panjang mengenai Ragustin dan Ranjawa. Nah, itulah tujuan kami datang ke sini untuk menanyakan sebuah sejarah antara Ratu Ragustin dan Ratu Ranjawat. Karena putra kakek kami tanyai tentang sejarah tersebut, memang tidak tahu dan mengarahkan bertanya langsung kepada jenengan. Saya memang tidak menceritakan kepada Tuluk Wangi mengenai cerita tentang Ranjawa dan Ragustin. Adanya pesucen di wilayah itu karena ada dua makhluk yang bernama Ranjawat dan Ragustin. Dulunya Ranjawat dan Ragustin ini adalah anak dari seorang raja, anak dari seorang kesultanan yang kaya raya. Mereka berdua kembar. Saudara kembar berarti malah. Ya, Ranjawat dan Ragustin itu saudara kembar. Hanya saja kembar mereka hanya di fisiknya saja. Mengenai sifatnya hampir berbeda antara Ranjawat dan Ragustin. Satu ketika mereka beranjak remaja, mereka itu menyukai seorang laki-laki. Dari Ranjawat dan Ragustin itu menyukai laki-laki yang sama. Satu laki-laki. Dia seorang pria biasa, namun dia tampan rupawan. Laki-laki itu sudah mengetahui bahwasanya Putri Ranjawat dan Putri Ragustin menyukai dirinya.
sehingga membuat kebimbangan pada pemuda itu. Namun pada akhirnya pemuda itu memilih Ratu Ragustin. Tidak usah, saya saja sendiri. Rematik apa? Tidak. Pemuda itu lebih memilih Ragustin untuk menjadi pendamping hidupnya. Akhirnya Ratu Ragustin yang mendapatkan gelar tersebut itu. Iya. Dan tidak sampai di situ. Ini berlangsung cukup panjang. Saya hanya mempersingkat ceritanya saja. Singkat cerita, setelah Ragustin dan pemuda itu menikah, ada kecemburuan yang terjadi kepada Putri Ranjawat. Ranjawat sangat cemburu melihat kebersamaan mereka. Dia selalu mengharapkan bahwasanya andai saja pemuda itu bisa bersanding dengan saya, mungkin saya akan jauh lebih bahagia ketimbang saudara saya Ragustin. Selalu harapan itu diucapkan, digembor-gemborkan kepada teman-temannya, menebar kebencian yang mendalam kepada Ragustin. Karena ketidakterimaan dan ketidakikhlasan Ranjawat melihat adiknya itu bersama laki-laki yang diidam-idamkan. Berarti kakaknya itu Ranjawat. Ya, kakaknya itu si Ranjawat. Suatu ketika Ragustin dan pemuda itu sudah berkeluarga. Mereka berdua menemui satu masalah besar. Ragustin hilang, diculik entah oleh siapa. Pemuda itu bingung, mencari kesana kemari tidak menemui istrinya si Ragustin. Sampai dia putus asa. Bertahun-tahun sudah dia lewati untuk mencari Ragustin istrinya, namun tidak kunjung bertemu. Dan satu ketika melihat kejadian itu, Ranjawat sebenarnya menaruh harapan lebih. Dia selalu berdoa bahwasanya semoga saja saudaraku hilang dan tidak akan kembali, sehingga pemuda yang sudah diidam-idamkan menjadi miliknya. Lalu